Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi,
dari 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional. Di pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan kembali Halo RRI dengan tema menilik fasilitas dan pelayanan pada RSUD Aji Darmo Lebak. Dan kami akan menghadirkan narasumber ada Ibu Nancy Cahya Hadmawati selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Aji Darmo Kabupaten Lebak. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08 111 450 949. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran App Store. RRI Digital.
92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Selamat pagi pendengar RRI Banten, dimanapun Anda berada, dan kembali lagi kami hadirkan program Halo RRI, ruang dialog publik yang menghadirkan suara masyarakat dan respons langsung dari narasumber yang berkompeten. Dan pagi ini pendengar, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan, dan tepatnya kita akan menyoroti fasilitas dan pelayanan di salah satu rumah sakit rujukan utama di Banten bagian selatan, yakni di RSUD Dr. Aji Darmo Lebak. Dan sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD Dr. Aji Darmo ini memang menjadi harapan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, nyaman, dan terjangkau. Namun belakangan ini muncul sejumlah keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan dan fasilitas di RSUD Aji Darmo Lebak yang sudah kami kumpulkan pendengar. Dan untuk keluhan pertama, ada pendengar yang sudah bergabung bersama kami, Ibu Hamidah di Rangkas Bitung, menuturkan bahwa saya kaget banget waktu parkir motor di RSUD Aji Darmo dari jam 10 pagi keluar jam 1 siang bayar parkirnya 10.000. Mahal banget, dan parkir motor di stasiun aja dari pagi sampai sore cuma 7.000. Nginap hanya 15.000 rupiah. Mohon pihak rumah sakit mempertimbangkan tarif parkir agar lebih terjangkau masyarakat menengah ke bawah. Lalu ada dari Bapak Jaya di Karanganyar. Menurut saya, berangkat emergency atau bed IGD di RSUD Aji Darmo perlu ditambah. Pengalaman saya waktu keluarga saya dibawa ke IGD malah terlantar di lantai karena nggak ada bed kosong. Lalu minimal pihak rumah sakit menyediakan tikar atau alas supaya pasien nggak langsung tiduran di lantai. Dan itu pendengar beberapa keluhan yang sudah kami kumpulkan. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 081 11450 949, karena kami akan menghadirkan narasumber yang akan bergabung sama kami saat lagi pendengar. Ada Ibu Dr. Nancy Cahya Hadmawati selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Aji Darmo Kabupaten Lebak. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. RRI dengan esensi buku. The Art of Happiness adalah buku yang ditulis oleh Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, dan Howard Cutler, seorang psikiater Amerika. Buku ini diterbitkan pada tahun 1998.
Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih di program Halo RRI, edisi Jumat 11 Juli 2025. Dengan tema menilik fasilitas dan pelayanan pada RSUD Aji Darmo Lebak. Dan kali ini pendengar, kita sudah terhubung bersama Dr. Nancy Cahya Hatmawati selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Aji Darmo Kabupaten Lebak. Langsung saja kita sapa pendengar. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Kabar baik, Dokter, dengan hari ini? Mbak siapa ini ya? Saya dengan Triksi Sondang, Ibu. Oh iya. Selamat pagi, Bu Selamat Sondang. pagi. Selamat pagi para pendengar RRI yang setia. Baik. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Semoga sehat selalu ya, Bu ya. Dan kali ini, Dok, kita bertemakan dengan menilik fasilitas dan pelayanan pada RSUD Aji Darmo Lebak. Dan tadi kami sudah menyampaikan beberapa keluhan yang sudah kami kumpulkan memang di salah satu pendengar memang sudah menyampaikan di RSUD Aji Darmo Lebak ini katanya parkirnya mahal seperti itu, Bu. Dan juga ada keluhan dari Bapak Jaya di Karanganyar, katanya menurut saya berangkar emergency atau bed IGD di RSUD Aji Darmo perlu ditambah. Karena pengalaman saya waktu keluarga dibawa ke IGD malah terlantar di lantai karena nggak ada bed kosong. Minimal pihak rumah sakit menyediakan tikar atau alas supaya pasien nggak langsung tiduran di lantai. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan, keluhan, ataupun masukan yang tentunya kami akan terima dengan senang hati ya. Jadi mungkin satu-satu saya jawabnya ya tadi ya. Yang pertama masalah perparkiran ya. Iya betul, Dok, tentang Mungkin parkir. itu bisa disebutkan ya keluhannya kapan ya, karena begini, kami memang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk perparkiran ini dan selama ini sudah berjalan, tetapi pada bulan April kemarin memang terjadi perubahan ya, sudah diadakan perubahan tarif yang mungkin setelah dievaluasi cukup memberatkan bagi pelanggan atau pelanggan rumah sakit ya. Jadi untuk bulan April sudah dilakukan evaluasi dan berubah tarifnya maksimal 8.000. Kalau tadi disebutkan 10.000 ya. Betul. Jadi untuk betul, jam Dok. pertama itu 2.000, jam kedua 2.000 dan 1 jam berikutnya itu 1.000 tapi maksimal 8.000. Untuk diketahui ya. Jadi ini kami memiliki tempat parkir itu ada di gedung B dan di gedung C. Nah ini mungkin yang dimaksud adalah di gedung C, di mana itu di depan perkantoran, di depan rawat jalan atau poliklinik rawat jalan. Di situ memang disediakan untuk pengunjung rawat jalan dan bekerja sama dengan pihak ketiga dengan tarif yang seperti tadi saya sebutkan mulai April, jadi maksimal 8.000. Nah untuk penunggu rawat inap dan juga karyawan disediakan tempat parkir di gedung B dan itu tidak berbayar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi berbeda gitu ya, Dok ya, untuk pasien Iya, rawat makanya inap. mungkin ini keluhan. Oh ya, ya. Jadi memang parkirnya untuk yang rawat jalan ada di gedung C dan itu memang berbayar dengan pihak ketiga, tetapi untuk karyawan dan penunggu pasien itu kami siapkan di gedung B. Itu tidak berbayar saat ini. Baik, semoga ini terbantu ya jawaban dari Dr. Nancy terhadap pendengar kami Bu Hamidah di Rangkas Bitung yang tadi sempat bergabung bersama kami ya, Ya. Bu. Mungkin Dan- itu keluhan mungkin sebelum April ya, Mbak. Mungkin keluhannya sebelum April mungkin ya. Dan ini sudah berganti gitu ya, Bu ya, sudah ada perubahan gitu ya. Ya. Baik. Lalu untuk pertanyaan atau masukan keluhan Bu dari Bapak Jaya ini terkait dengan bed IGD katanya, Bu. Perlu ditambah lagi, Bu, sarannya. Oh, ya. Ya, baik, terima kasih atas saran dan masukannya dari Bapak Jaya ya. Jadi kalau kami
di rumah sakit memang tidak menyediakan berangkar tambahan ataupun tikar, karena sesuai dengan tempat tidur yang ada di kami, di IGD itu ada 29 tempat tidur, itu disesuaikan dengan luas ruangan dan juga jumlah SDM. Jadi jumlah SDM yang ada memang untuk 29 tempat tidur. Apabila nanti kami akan tambah lagi, maka secara ruangan tidak akan baik, dan juga dikhawatirkan nanti pasien-pasien tidak akan dapat terawasi dengan baik oleh tenaga kesehatan yang ada. Karena dengan jumlah yang sudah cukup 29, ketika itu ditambah lagi, maka perlu pengawasan lagi untuk pasien-pasien yang lain. Dan ini berpengaruh terhadap pasien safety ya, jadi keamanan dan keselamatan pasien menjadi tidak terjamin. Mungkin sebagai gambaran saya akan sampaikan sedikit ya mengenai IGD ya, sekalian sosialisasi saja. IGD kami, siap. Jadi seperti namanya, instalasi gawat darurat. Itu adalah sebuah instalasi. Halo, ya? Halo? Kedengaran, Bu Sondang? Terdengar dengan jelas, Bu. Silakan, Bu. Suara saya kedengaran, Bu Sondang? Oh iya. Maaf, saya minta waktu untuk sedikit menjelaskan ya tentang IGD ini. Jadi IGD adalah sebuah instalasi untuk menangani pasien-pasien gawat darurat. Gawat artinya mengancam nyawa, dan darurat artinya segera harus ditangani supaya tidak terjadi kecacatan atau kematian. Nah, tetapi memang kadang-kadang banyak pasien yang datang tetapi mereka tidak gawat darurat. Nah, pasien-pasien yang datang ini pertama-tama akan kita lihat, diperiksa, ditriase untuk dapat dipilah-pilah mana yang gawat, mana yang gawat darurat, mana yang gawat dan mana yang darurat, dan mana yang tidak gawat dan tidak darurat. Nah, itu nanti akan dipilah-pilah, dipisahkan. Kalau kita sering dengar ada zona merah, kuning, hijau, nah itu untuk itu. Jadi untuk zona merah adalah pasien-pasien yang memang gawat darurat yang harus segera ditangani dalam hitungan menit. Kemudian untuk pasien-pasien yang gawat tetapi tidak darurat atau darurat dan tidak gawat itu di zona yang kuning. Dan selebihnya adalah pasien yang tidak gawat darurat, ini biasanya nanti akan menunggu. Dan untuk diketahui juga bahwa IGD ini memang beda dengan layanan ataupun instansi lain. Di sini tidak berlaku FIFO atau first in first out ya. Jadi tidak ada yang pertama datang akan dilayani lebih dulu, tidak seperti itu. Tetapi yang dilayani terlebih dahulu adalah dilihat tingkat kegawatannya. Semakin dia tingkat kegawatannya tinggi, maka dialah yang harus ditangani dulu. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan beda persepsi ya antara orang awam dengan kami para tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka yang datang merasa, loh kok saya belum dilayani, tetapi itu yang barusan datang didahulukan. Nah, seperti itu mungkin pikiran dari masyarakat ya. Tapi ini kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga, itulah namanya IGD. Jadi yang diutamakan pertama diberikan pertolongan adalah yang gawat darurat sesuai dengan tadi tingkat kegawatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang kami sebagai rumah sakit umum daerah yang oleh kebijakan pimpinan tidak boleh menolak pasien, maka setiap yang datang ketika IGD penuh dan sudah tidak bisa masuk lagi, maka terpaksa memang tenaga kesehatan akan melihat keluar terlebih dahulu, melihat pasiennya, kondisinya. Apabila memang itu tidak gawat darurat, maka biasanya dianjurkan untuk ke poliklinik atau ke vaskes tingkat pertama. Nah, tetapi apabila memang benar gawat darurat, maka tentunya akan langsung ditangani kegawatannya hingga stabil. Dan setelah stabil baru akan direncanakan apabila memang ruangan penuh, apakah bersedia untuk menunggu di situ atau dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, bagi pasien atau keluarga pasien yang tidak mau diarahkan ke tempat lain dan mereka ingin menunggu di sana di IGD ini, maka biasanya kami akan lakukan informed consent. Jadi diberikan penjelasan kondisi yang ada, kemudian resiko-resiko yang ada ketika mereka harus menunggu, dan ketika itu sudah dijelaskan dan mereka tetap mau menunggu di sana, maka mereka akan menandatangani informed consent itu. Jadi bersedia menunggu dengan fasilitas yang
ada dengan segala keterbatasan dan juga risiko yang mungkin terjadi. Seperti itu, Bu Sondang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi seperti ini, masyarakat juga paham ya kenapa selama ini memang terjadi seperti itu. Ketika datang, kok saya tidak dilayani lebih dulu, itu yang baru datang, tetapi dilayani lebih dulu, seperti itu. Dan sebagai antisipasi sebetulnya, kami juga sudah menyiapkan sebetulnya ya sebuah gedung yang didanai oleh dana dari pusat untuk dapat nantinya digunakan tampung pasien di IGD yang sudah diperiksa dan sudah dinyatakan stabil dan bisa dirawat di ruangan, tetapi ruangan penuh, maka pasien-pasien ini nanti sementara akan ditempatkan di ruang transit itu. Cuma sampai saat ini memang belum beroperasi, karena memang sedang kita kaji kebutuhan untuk SDM-nya berapa, dan nanti kita akan rencanakan secepatnya untuk dibuka, supaya IGD ini bisa terurai. Sementara seperti itu, Ibu. Oh iya, satu lagi mungkin ya, kenapa pasien di IGD ini sepertinya stagnan gitu ya. Itu karena juga ruang rawat inap kami terbatas dengan 297 tempat tidur yang ada. Itu apabila penuh maka pasien di IGD memang tidak bisa masuk ke ruangan. Jadi itu penyebabnya. Sehingga IGD tampak penuh sampai pasien ngampar di lantai seperti itu. Jadi memang karena banyak yang datang dan karena tertahan di IGD karena ruangan yang kurang. Dan salah satunya tadi antisipasi kami dengan pembangunan ruang transit yang ada di samping IGD. Mungkin itu Bu Sondang. Baik. Saya sampaikan. Baik. Jadi ini bukan rumah sakit yang tidak mau untuk menambah bed, tapi memang dari kapasitas SDM-nya seperti itu ya Bu ya. Begitu ya Dok ya? Ya, ruangan ya, jadi luas ruangan dan kapasitas SDM-nya juga ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada ruangan tadi dioperasikan dengan ditambah SDM, mudah-mudahan bisa mengatasi hal itu ya. Baik. Dan kita semoga doakan bersama. Baik, dan semoga ini terjawab ya untuk Bapak Jaya, sudah dijawab langsung oleh Dr. Nancy ya, dan memang ini bukan dari rumah sakitnya yang tidak ingin menambah bed, tapi memang terbatasnya SDM dan juga memang ruangan seperti itu Bapak Jaya. Dan ada yang sudah bergabung lagi, Dokter, ini dari Azizah di Cibadak, menyampaikan bahwa saya merasa kurang nyaman dengan kondisi toilet di RSUD Aji Darmo, terutama di area poli. Banyak toilet yang rusak, pintunya rusak, kerannya juga banyak yang nggak berfungsi. Jadi nggak bisa dipakai sama sekali. Kalau di kamar sudah lumayan oke katanya, di kamar pasien, tapi mohon agar perbaikan toilet di poli bisa segera dilakukan. Seperti itu Dok. Ya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Ini akan sangat kami perhatikan ya, karena memang setiap saat kita memang kalau lebih baik lagi kalau ada waktunya ya, karena kalau yang saya lihat itu pada saat ini memang kita memiliki ruangan untuk toilet itu di gedung C atau di gedung rawat jalan ya, itu ada 9 toilet ya. Ada 9 toilet, di lantai 1 itu ada 5 toilet. Jadi di ujung kanan, ujung kiri itu ada 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, dan 1 untuk disabilitas. Kemudian di lantai 2 juga ada 4 toilet, 2 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Mungkin kejadian yang dialami itu pada saat gedung lama atau mungkin ya di tempat yang sebelum saat ini gitu ya Bu ya. Tapi yang ada sekarang seperti itu. Kemudian di gedung B itu juga ada toilet untuk umum, itu di samping ICU dan di samping klinik saraf itu juga ada. Kalau memang ada yang mengalami hal seperti itu, kami mohon maaf, nanti akan kami cek kembali untuk kebersihannya, untuk airnya,
menutup pintu. Tapi yang pada saat gedung baru ini dioperasikan itu saya rasa memang sudah layak untuk toiletnya. Baik. Dan semoga ini terjawab untuk Ibu Aziza ya. Terima kasih dokter sudah dijawab. Dan kita jeda sejenak ya dokter ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten karena kami masih ada di program Halo RRI. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 081 11 450 949. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Masih di RRI Pro 1 Banten pendengar dan masih di program Halo RRI edisi Jumat 11 Juli 2025 dengan tema menilik fasilitas dan pelayanan pada RSUD Aji Darmo Lebak. Dan masih bersama dengan Dr. Nancy. Terdengar suara saya terdengar dengan jelas ya dok ya? Jelas. Baik dok, kali ini sudah ada yang bergabung bersama kami dok dari Ibu Kasafa di Warung Gunung. Katanya saya sarankan kalau pergantian shift perawat atau tenaga medis jangan sampai pasien terbengkalai. Sebaiknya pasien diperiksa dulu baru ganti shift. Dan pengalaman saya waktu nunggu giliran periksa malah ditinggal karena pergantian shift. Seperti itu dok. Ya terima kasih. Mungkin ini maksudnya pergantian shift di mana ya? Nggak disebutkan ya Bu Sandang. Kalau secara pergantian shift itu biasanya untuk petugas itu ada di IGD dan di rawat inap ya, di ruangan. Kalau di IGD tentunya memang pasien didahulukan. Saya rasa memang pasti didahulukan pasien ya, karena kan tadi melihat tingkat kegawatan ya. Untuk di ruangan memang kita punya SOP, standar SOP, bahwa untuk setiap pergantian akan dilakukan serah terima pasien dari tim yang sebelumnya ke tim yang saat itu akan bertugas. Jadi biasanya untuk masing-masing perawat sudah mempunyai pasien kelolaan yang sudah dibagi. Misalnya perawat A dia bertanggung jawab atas pasien ABC di ruang ini. Nah pada saat pergantian shift mereka biasanya bersama-sama serah terima pasien. Nah kalau memang kondisi pasien sedang dalam kondisi urgensi atau gawat darurat, tentu akan diutamakan pasien itu ditangani lebih dulu daripada pergantian atau serah terima pasien. Tetapi kalau pasien tenang, tidak ada keluhan,
dan pergantian shift tiba, biasanya mereka serah terima dulu dengan menyampaikan apa-apa kondisi pasien kepada tim berikutnya untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Saya rasa seperti itu. Tapi kalau memang ada kejadian yang memang pasiennya urgent harus ditangani dan ternyata memang ditinggalkan untuk pergantian shift, kalau bisa sih memang ketika menyampaikan keluhan ada waktu ya, jadi kapan terjadinya supaya kami bisa telusuri. Karena dengan menelusuri kami bisa lebih fokus dan spesifik ya, kira-kira kendalanya apa saat itu sampai terjadi seperti itu gitu. Tapi kalau secara umum ya memang itulah jawaban yang bisa saya sampaikan, bahwa memang pada saat pergantian shift memang dilakukan serah terima pasien. Apabila pasien sedang dalam keadaan gawat atau urgent tentu akan ditangani lebih dulu daripada serah terima. Tetapi mungkin kalau pasien dalam kondisi tenang, maka dilakukan serah terima untuk kemudian selanjutnya diserahkan untuk tim berikutnya. Seperti itu, Bu Sondang. Baik. Semoga ini terjawab Ibu Kafsah ya. Langsung direspon dari Dr. Nancy ini. Dan selanjutnya Dok, ini ada yang terhubung lagi bersama kami Dok. Pendengar kami ada Ibu Marjani di Maja. Katanya toilet umum dan toilet di Poli RSUD Aji Darmo kondisinya kurang bersih, bahkan ada yang rusak dan tidak bisa dipakai. Mohon agar kebersihan dan fasilitas toilet lebih diperhatikan supaya pasien dan keluarga nyaman. Dan memang ini sama ya Dok ya, keluhannya ya sama yang dari Ibu Azizah ya Bu, ya Dok ya. Ya, jadi terima kasih atas masukannya, tentu akan kami perhatikan ya. Jadi memang kalau secara umum kita juga agak susah ya melihatnya ya yang mana gitu, karena ketika kita supervisi gitu ke lapangan, kita memang melihat saat ini ya setelah gedung baru itu toiletnya memang layak untuk digunakan. Tapi memang mungkin ada saat-saat tertentu, nah itulah kami mohon ketika menyampaikan keluhan bisa disebutkan kapan waktunya, sehingga mungkin kami telusuri, mungkin saat itu memang demikian kondisinya, jadi kami mohon maaf kalau memang terjadi ketidaknyamanan. Tapi kami komitmen untuk akan selalu melakukan perbaikan ke depan supaya tidak terulang lagi. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Dok, ada yang bergabung lagi bersama kami, Bapak Arya di Cimarga. Katanya, saya rasa RSUD Aji Darmo masih kekurangan tenaga perawat. Dulu anak saya demam jam 3 pagi, baru jam 6 pagi dilihat sama suster. Dan saya lihat waktu itu susternya nggak ada di meja perawat, malah nongol-nongol pagi. Mohon supaya kekurangan tenaga perawat ini segera diatasi supaya pelayanan pasien bisa lebih cepat dan tidak ada yang merasa ditelantarkan. Ya, terima kasih atas masukannya dari Pak siapa tadi Bu? Pak Arya Dok. Arya ya, dari Maja ya. Ya, terima kasih Pak Arya dari Maja yang sudah berobat di kami. Untuk masalah jumlah perawat untuk saat ini kondisinya memang cukup ya Pak ya. Tetapi memang kami merencanakan ketika akan membuka nanti layanan NICU, kemudian juga tadi yang transit IGD, maka tentunya kami akan memerlukan tambahan perawat dan itu sudah kami hitung berapa kebutuhan perawat. Tapi kalau untuk saat ini cukup, hanya mungkin waktu itu ada halangan lain, apakah mungkin bisa jadi ada yang sakit mendadak, izin sakit ataupun ada keperluan lain yang mendadak. Oleh karena itu memang kalau bisa sebaiknya ketika menyampaikan ini tadi saya sampaikan di awal ya, jadi kalau kita waktunya tahu bisa kita telusur mungkin kendala apa yang terjadi saat itu, sehingga tadi untuk pelayanan jadi agak terhambat atau terlambat. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas masukannya, kami perhatikan. Terima kasih dokter sudah direspon. Dan terakhir Dok, ada dari Ibu Indah di Rangkas Bitung mengeluhkan bahwa proses pelayanan di RSUD Aji Darmo sangat lama sekali, terutama waktu tunggu yang lama di loket pendaftaran, antrean poli, dan juga pengambilan obat di apotek. Apakah penyebab antrean panjang ini, dan mohon ada solusi atau inovasi untuk mempercepat pelayanan agar pasien tidak menunggu terlalu lama. Seperti itu Dok. Ya, baik, terima kasih. Saya rasa ini ya dua hal ini memang untuk pendaftaran dan juga IGD itu memang menjadi tren yang kita bahas ya akhir-akhir ini, terutama di tahun 2024 dan 2025 ini ya. Kita akan upayakan
untuk perbaikan ke depan. Jadi apa yang sudah kita lakukan memang sebagai RSUD kita menerima pasien rawat jalan itu cukup banyak ya, sekitar 500 sampai 600 pasien per hari dan 91%-nya adalah pasien BPJS. Jadi memang kalau pasien BPJS kan diharuskan untuk melakukan fingerprint. Nah, itu mungkin yang membuat antrian panjang. Karena sebetulnya kami sudah menyediakan pendaftaran secara online. Untuk pendaftaran online itu ada 2, yaitu JKN Mobile untuk pasien BPJS dan juga melalui WA yang langsung ke WA kami. Nah, pasien-pasien yang mendaftar secara online ini bisa nanti langsung ke klinik yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang dia sudah daftar. Tetapi khusus untuk peserta BPJS memang harus melakukan fingerprint dulu. Itu makanya mereka tetap antre di loket pendaftaran untuk fingerprint karena memang ini adalah untuk pemberkasan nantinya untuk kebutuhan klaim juga. Tetapi kami sudah melakukan upaya-upaya. Yang pertama, selain tadi ya pendaftaran online yang bisa langsung menyebar ke klinik yang dituju, kami juga sekarang membagi pendaftaran itu khusus untuk pasien BPJS yang online yang harus fingerprint. Kami bagi menjadi 3 tempat. Yang pertama itu di gedung B untuk pasien-pasien yang akan berobat ke Poliklinik Saraf. Jadi pasien BPJS yang mendaftar secara online bisa datang langsung ke gedung B di Poliklinik Saraf dan di sana telah disediakan untuk fingerprint. Kemudian yang kedua itu untuk pasien-pasien yang sama ya, BPJS yang sudah melakukan mendaftar online dan perlu fingerprint, itu juga sudah dibagi. Kalau yang di lantai 2 di gedung C itu sudah disediakan di atas juga, jadi langsung saja ke atas untuk melakukan fingerprint di sana. Sementara untuk itu juga sudah ada 3 loket untuk yang melakukan fingerprint untuk pasien BPJS dan yang sudah online, dan juga 3 loket lagi untuk mereka yang masih mendaftar langsung atau tidak online. Kita sediakan juga di bawah. Jadi untuk yang pasien umum itu kalau sudah mendaftar online bisa langsung ke poliklinik yang dituju, tidak perlu lagi fingerprint. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, karena memang ini juga menjadi masalah yang selalu kita bahas ya, bagaimana supaya pasien-pasien itu tidak ngantri lama. Karena kita juga kasihan ya, karena mereka ingin membutuhkan pelayanan yang cepat, tetapi memang harus melalui prosedur-prosedur yang memang diperlukan gitu. Kita sih inginnya mereka daftar online langsung ke tempat klinik yang dituju, tapi itu tadi karena memang ada yang harus dilengkapi sebagai persyaratan administrasi dari BPJS ya, kita lakukan itu. Upayanya ya, jadi sudah dibagi menjadi 3 bagian untuk mereka yang akan berobat di klinik atas di lantai 2 langsung ke lantai 2 dan fingerprint di sana gitu tuh. Itu yang tadi mengenai pendaftaran ya. Kemudian tadi apa lagi ya Bu ya selain pendaftaran yang mengantri obat ya Bu? Iya di apotek. Tadi saya lupa ini obat ya. Obat di apotek. Ya. Untuk obat di apotek kami juga sudah melakukan berbagai upaya. Yang pertama, kami menerapkan sistem resep elektronik ya, sehingga para dokter diwajibkan untuk langsung menginput dalam aplikasi, sehingga ketika itu sudah diklik, maka resep itu sudah langsung sampai ke depo obat. Jadi di sana tinggal membuka dan kemudian menyiapkan obat itu. Jadi pasien ke sana tinggal mengambil. Tetapi memang kami akui belum semuanya, jadi belum 100%. Baru sebagian yang memang bisa, karena terkendala beberapa hal ya, karena ini kan menggunakan alat elektronik ya, jadi mungkin ketika pasien banyak, dokter mungkin agak tersendat ketika menginput. Kemudian juga jaringan segala macam itu juga kadang terkendala. Tapi kami harapkan nanti ke depan mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa 100% untuk elektronik resep. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk personil di depo obat sendiri,
khususnya minggu ini kami menerima pegawai baru dari P3K ya. Jadi itu bisa menambah tenaga di sana. Mudah-mudahan itu pun bisa membantu di dalam penyiapan obat sehingga bisa lebih cepat lagi. Dan selain itu juga kami bekerja sama dengan pihak ketiga ya dalam hal pengantaran obat. Jadi bagi pasien atau keluarga pasien yang tidak sabar untuk menunggu obat, dapat menghubungi untuk pengantaran obat ini. Tetapi tentu saja berbayar karena ini dengan pihak ketiga. Tapi sepertinya memang terjangkau harganya. Itu Bu, Baik. dari saya. Baik, semoga Mudah-mudahan bisa menjawab ya, meskipun saya rasa memang tidak semuanya bisa memuaskan ya. Baik, semoga terjawab Ibu Indah dari sudah direspon langsung dari Dr. Nancy ya. Dan terakhir nih Dok, closing statement ya, harapan untuk khususnya RSUD Aji Darmo Lebak nih Bu, Dok, terkait dengan fasilitas dan pelayanan nih Dok. Ya, baik. Kami dari RSUD Dr. Aji Darmo ya, sebagai rumah sakit pemerintah ya milik Kabupaten Lebak yang ada di Rangkas Bitung ini satu-satunya ya di sini ya. Jadi memang banyak kami terima pasien dari luar. Kami berkomitmen untuk terus selalu berbenah ya, memperbaiki diri. Mungkin saat ini kami belum bisa memuaskan semua pihak, bahkan di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin ada yang belum terpuaskan, kami mohon maaf, tetapi kami akan terus berusaha untuk memperbaiki diri, supaya pelayanan akan dapat meningkat lebih lagi. Tentunya kami juga membutuhkan masukan, saran, dan bahkan kritik ataupun keluhan-keluhan seperti tadi. Tapi kami mohon ketika keluhan disampaikan, bisa menyebutkan waktu, supaya kami bisa telusuri, sehingga nanti tindak lanjutnya lebih spesifik, lebih khusus lagi sehingga tidak terulang kembali. Itu kemudian juga sedikit ingin kami sampaikan bahwa di rumah sakit kami ini juga ada layanan yang mungkin saat ini belum dijamin BPJS ya, tetapi siapa tahu ada masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi ada layanan akupunktur, kemudian layanan psikologis klinis ya. Kemudian juga nanti akan ada pelayanan hipnoterapi, memang dijamin oleh BPJS, bisa dijamin ya. Untuk hipnoterapi memang belum, tapi kami sudah ajukan untuk tarif perdanya. Dan yang saya ucapkan terima kasih besarnya untuk RS Banten yang sudah kami di Banten, terima kasih. Kemudian baik, pemerintah daerah Kabupaten Lebak tentunya ya, yang terus mensupport kami dan juga dinas kesehatan baik yang ada di provinsi dan juga di Kabupaten Lebak, kami juga ucapkan terima kasih. Jadi utama untuk masyarakat yang sudah menggunakan pelayanan di RSUD Dr. Aji Darmo, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat bersinergi untuk pelayanan yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Dr. Nancy sudah merespon langsung keluhan maupun saran dari para pendengar setia RRI Pro 1 Banten ya Dok ya. Dan semoga kita bertemu kembali ya Dok di lain kesempatan ya Dok. Baik, terima kasih Dr. Nancy. Ya, terima kasih, sama-sama. Selamat. Salam sehat buat semuanya ya. Salam sehat dokter. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Dok. Dan demikian pendengar, Halo RRI edisi Jumat 11 Juli 2025 bertemakan menilik fasilitas dan pelayanan pada RSUD Aji Darmo Lebak bersama dengan Dr. Nancy Cahya Hadmawati selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Aji Darmo Kabupaten Lebak. Dan bagi para pendengar yang ingin menyampaikan keluhan maupun saran terkait dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial di kawasan saudara pendengar di kawasan Banten dan sekitarnya,
Silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp kami di 081 11 450 949 karena kami akan menghadirkan program Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan kami akan menghadirkan narasumber yang akan merespon langsung terkait dengan keluhan maupun saran dari para pendengar. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa.